Hai, welcome back to Supermom Channel, tempatnya inspirasi dan hiburan bersama Arni. Di video kali ini, aku ingin membagikan cara bagaimana punya usaha atau jual beli online tapi nggak punya modal. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe. Check it out. Oke, di video kali ini aku ingin membagikan cara bagaimana kita kepengen punya usaha online atau jual beli online tapi nggak punya modal. Nah, sini aku akan berbagi ada dua cara. Apa saja? Yang pertama, kita bisa menjadi dropshipper. Yang kedua, kita bisa jadi marketer. Nah, apa itu dropshipper? Apa itu marketer? Oke, untuk yang pertama, apa itu dropshipper? Dropshipper itu kita menawarkan atau kita memposting dagangan orang lain, dagangan supplier ke sosial media kita. Kemudian jika ada orang order, kita tinggal meneruskan ke supplier kita. Nanti supplier yang akan mengirim barang tersebut ke pembeli kita dengan atas nama pengirimnya kita sebagai dropshipper. Nah, di situ kita bisa memasang harga sendiri, ya. Kita bisa ambil keuntungan sendiri, bisa berapa persen dari harga yang dipasang oleh supplier. Nah, jadi keuntungan kita bisa ambil sendiri. Ada juga supplier yang biasanya langsung memberi atau langsung ngasih tahu harga resellernya berapa, kemudian kita bisa mengupkan, mematok harga sendiri, harga jual kita sendiri. Nah, itulah keuntungan kita. Nah, nantinya kita tinggal mentransfer ke si supplier. Biasanya plus ongkos kirim ya, kalau yang di pembelinya ini luar kota ya, atau suppliernya luar kota. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, dari dropshipper ini, yang pertama kita harus mencari dulu suppliernya. Di sini aku akan berbagi pengalaman bagaimana aku menjalankan bisnis sebagai dropshipper. Nah, dulu awal-awal aku berjualan online, aku sama sekali tidak punya modal. Aku hanya punya HP dan punya kuota. Nah, di situ aku mencari supplier barang apa saja yang bisa ditawarkan di sosial mediaku, di akun-akun sosial mediaku, baik Facebook atau zaman dulu BBM ya. Nah, terutama di Facebook, aku yang paling ini di Facebook. Dulu aku jalanin di Facebook. Kalau dulu sebelum ada e-commerce seperti sekarang, ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia dan lain-lain. Dulu aku masuk ke grup jual beli, kemudian aku di sana mencari beberapa supplier barang-barang yang bisa aku tawarkan kembali. Pastinya dengan seizin si supplier, aku inbox terlebih dahulu bagaimana cara menjadi reseller, bagaimana aturannya dan lain-lain. Nah, tapi karena sekarang sudah zaman milenial, istilahnya e-commerce ada di mana-mana, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi kita tidak perlu lagi mencari supplier di tempat lain, karena biasanya kalau yang di tempat lain ada beberapa yang bersyarat. Bersyaratnya biasanya ada pembelian pertama, ada harus menjadi member dulu dan lain-lain. Nah, untuk mempermudah usaha kita, karena kita hanya bermodal HP, buat kalian yang hanya punya HP, kita bisa memanfaatkan e-commerce yang ada. Biasanya aplikasinya mudah didapatkan ya di Play Store seperti Shopee misalkan. Yang aku pakai selama ini biasanya Shopee, Tokopedia dan Lazada. Nah, tiga e-commerce ini aku punya akunnya semua ya. Jadi syarat pertama harus punya akun di e-commerce, di Shopee, di Lazada maupun di Tokopedia.
Nah, dari situ aku contohkan salah satu ya. Aku cari barang di Shopee dulu sebelumnya ya. Cari barang di Shopee. Nih nanti aku kasih step-stepnya di sini ya. Aku kasih step-stepnya di sini. Misal kita mau cari hijab ya, kita ketik aja di atas hijab, kemudian kita filter dulu. Jangan lupa kita pilih toko asal dari mana, misal dari Jawa Tengah ya. Kemudian kita pilih metodenya yang COD misalkan ya, ini contoh aja. Setelah difilter, jangan lupa kita atur juga dari harga terendah. Kita klik tanda panah yang di atas itu, yang di bawah filter ya. Klik harga terendah, kemudian kita cari, kemudian kita pilih-pilih yang kira-kira di pasaran sedang ini ya, sedang tenar ya, sedang apa sih, sedang viral gitu. Nah, kita misalkan ini ya, kita pilih salah satu, kemudian kita simpan gambar dengan cara tekan lama, gambarnya ditekan lama, kemudian nanti muncul simpan gambar. Gambarnya kita simpan ya. Kemudian nanti kita bisa posting di sosial media kita. Bisa di WhatsApp, di status WhatsApp, atau di Facebook, bisa juga di Instagram ya. Kemudian jangan lupa kita juga cek deskripsi produknya ya, deskripsi produknya seperti apa. Kemudian kita cek juga ini kita lihat harganya ya. Harganya nanti kita bisa pasang lebih dari harga yang di sini. Misalkan kita mau jual offline, di sini kita beli 18.000, bisa kita jual 25 sampai 30.000 gitu ya. Misal kita jualnya ke tetangga, ke teman-teman gitu ya, teman-teman di offline itu kita bisa pasang harga sendiri dari harga yang tertera di sini ya. Nah, kita sekarang coba lihat-lihat tas. Kita lihat-lihat tas. Prosesnya sama seperti tadi. Kita lihat tas mana yang menurut kita banyak peminatnya, menurut kita laku ya, menurut kita laku, kita bisa laku dan biasanya harganya lebih terjangkau. Nah, kita contohkan salah satu ini, kita pilih ini ya, misal. Kemudian klik gambarnya, kemudian tekan lama, muncul tulisan simpan gambar. Nah, kalau sudah menyimpan di galeri, kita cek lagi. Ini harganya sekitar 15.000 ya. Nanti kita bisa pasang harga 20 sampai 20.000, terserah kita aja ya. Karena biasanya kita kan nanggung ongkos kirim ya, karena di Shopee subsidinya biasanya antara 10 sampai 20.000. Jadi kita tetap nombok ongkir. Jadi kita harus memperhitungkan itu ya. Harus memperhitungkan juga ongkirnya. Jadi misalkan ngambil nggak cuma satu, ngambil berapa gitu, jadi ongkirnya kan bisa dibagi. Tapi di Shopee seringkali ada voucher free ongkir, jadi manfaatkan itu. Nah, ini di bawahnya kita lihat deskripsi produknya, juga review-reviewnya ya. Kalau reviewnya bagus, kita bisa ambil barang ini. Nah, di sini kualitas produk bagus dan lain-lain ini ya. Nah, kemudian deskripsinya juga kita harus tahu. Jadi kalau ada yang tanya itu bahannya apa, itu ukurannya berapa, kita bisa jelaskan ya. Di sini aku contohkan tadi seperti itu. Contohnya tas ya tadi. Bisa pilih yang biasanya yang harganya murah tapi bagus. Biasanya yang orang-orang lebih ini ya suka milihnya yang murah tapi bagus ya. Kita cek lagi, kita pilih-pilih lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bebas lah ya, barang yang kira-kira laku di pasaran atau laku di sekarang, di masa-masa seperti sekarang apa, nah itu kalian harus jeli. Kemudian yang barang-barang yang dibutuhkan orang saat ini apa gitu ya, itu kalian bisa nyari di Shopee semuanya. Kalian bisa pasang sendiri harganya ya. Tapi jangan lupa kalian juga harus menguasai deskripsi produknya, juga mengecek tadi reviewnya. Jadi barang itu bagaimana, real pic-nya seperti apa. Jadi ketika ada yang
hanya kita bisa menjelaskan dan tidak ada komplain di kemudian hari ya. Nah, sekarang aku contohkan cara kalau ada pembeli yang berminat membeli barang yang kita posting ya. Ini kita contohkan, misalkan kita posting kosmetik ya. Ini aku contohkan dari salah satu toko teman aku, yaitu Rafika Elis. Nama tokonya Rafika Elis. Dia menjual aneka produk SR12 ya. Jadi di situ banyak produknya macam-macam. Misalkan aku akan pilih salah satu ini, lip balm ya, apa ini, lip care ya, lip care. Aku pilih ini, kita klik gambarnya ya, kemudian kita seperti sama tadi, kita klik gambar, kemudian ditekan lama, kemudian bisa simpan gambar ya. Kalau ada pembeli yang minat membeli barang ini, nah, kita bisa klik beli sekarang ya. Kita klik beli sekarang di pojok kanan bawah ya. Kemudian kita pilih jumlah barangnya. Setelah itu kita akan diarahkan ke proses checkout. Proses checkout. Nah, ini ya. Kalau kalian punya voucher Shopee, voucher free ongkir, kalian klik voucher. Nah, berarti sebelumnya kalian harus klaim dulu. Tadi di halaman pertama, halaman depan beranda itu ada klaim voucher. Ini karena aku udah hangus ya vouchernya. Nah, ini kalau kalian baru masuk, kalian bisa klaim vouchernya dulu di beranda depan. Setelah itu, setelah klaim voucher, jangan lupa kalian pilih alamatnya. Nah, alamat ini adalah alamat si pembeli. Kalian akan mengirim ke pembeli ya. Pembeli kalian alamatnya mana, kemudian kalian tulis, atau kalau sudah tersimpan di situ tinggal pilih. Kemudian pilih waktu pengiriman, kita harus klik ini. Kalau nggak diklik, dia nggak bisa check out. Jadi harus pilih pengirimannya. Di sini ada JNT, kemudian waktu pengirimannya sepanjang waktu ya. Kalian pilih sepanjang waktu. Kemudian metode pembayaran. Oh iya, jangan lupa ini pesannya kalian tulis apa, misalkan di situ pesannya misal dibungkus yang rapi ya sis misalkan, atau jangan lupa pengirim atas nama saya ya sis, dan lain-lain. Nah, kemudian kita pilih metode pembayarannya. Nah, kalau untuk kirim ke orang lain jangan pilih COD, harus kalian pilihnya yang transfer bank. Jadi di situ nanti ada pilihannya transfer bank dan lain-lain. Kalau sudah kita klik, nah ini kirim sebagai dropshipper, kalian nyalakan. Nah, kalau sudah dinyalakan, kalian ketik nama pengirimnya adalah nama kalian. Kemudian setelah selesai, kalian klik buat pesanan. Nah, jadi nanti ketika barang sampai ke pembeli, di situ tertera pengirimnya adalah kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi kita tidak perlu harus menjadi member, harus menjadi reseller. Kita istilahnya tugasnya hanya menjadi perantara atau dropshipper. Nah, selama ini aku menjalankan itu dari sudah lama ya, sampai jadi meskipun aku tidak punya modal untuk menyetok barang, tapi aku bisa berjualan aneka macam barang. Nah, itu untuk yang dropshipper ya. Untuk dropshipper hasilnya sudah alhamdulillah, aku bisa beli HP sendiri, bisa beliin HP buat anak dan lain-lain ya. Oke, berikutnya kita ke cara kedua, yaitu menjadi marketer. Bagaimana sih cara menjadi marketer? Simak video selanjutnya. Nah, di sini aku rekomendasikan 3 toko yang ada di Shopee ya. Di antaranya adalah toko Mama Airel Shop. Ini adalah toko spray homemade
atau di dalamnya itu banyak banget barang-barang dekorasi rumah seperti korden, semuanya homemade ya. Ada korden, ada tutup kulkas, magicom, taplak meja dan lain-lain. Kalian bisa kepoin sendiri di tokonya ya. Kalian bisa OTW ke sana, bisa ngecek sendiri. Kemudian berikutnya toko Rafika Elis. Ini adalah toko kosmetik ya. Di dalamnya ada berbagai macam produk SR12. Kalian bisa kepoin juga tokonya apa saja barang yang dia jual ya. Dan berikutnya ini adalah toko gendongan bayi atau Rehan Shop. Ini menjual barang-barang khusus untuk baby, untuk bayi. Jadi di situ ada gendongan, ada selimut bayi, ada klodi dan lain-lain. Kalian bisa kepoin sendiri, OTW ke tokonya. Dan mereka ini yang aku rekomendasikan ini semuanya open marketer dan juga open dropshipper. Nah, khusus untuk open marketer, kalian harus menghubungi secara pribadi, baik melalui inbox atau WA. Biasanya kalian bisa cek di profilnya, ada nomor WA di situ. Kalian bisa hubungi mereka langsung dan izin bahwa kalian ingin menjadi marketer mereka. Kalau sudah mendapat izin, kalian tinggal ambil atau tinggal download foto-foto yang ada di toko mereka untuk kalian pasang di toko Shopee kalian sendiri. Kemudian jangan lupa juga di copy deskripsi produknya ya, supaya kalian tidak kesulitan ketika harus menguasai deskripsi produknya ya. Nanti untuk step-step bagaimana membuka tokonya, kalian ikuti terus video ini. Oke. Nah, kita mulai dari ini. Aku tokonya udah ada ya, jadi aku langsung buka toko aku yang di Shopee. Kemudian aku buka, ini aku contohkan salah satu karena aku kasih contoh toko yang aku jadiin aku sebagai marketer di toko Rehan Shop atau gendongan bayi ya, toko gendongan bayi. Aku contohkan salah satu, aku buka dulu tokonya si Rehan Shop ini. Di sini produknya ada produk-produk bayi ya, produk keperluan bayi. Nah, ini aku contohkan salah satu. Aku ambil contoh ini, celana pop bayi baru lahir ya. Kemudian seperti tadi, aku download dulu, simpan gambar. Setelah simpan gambar sudah tersimpan di galeri, langsung menuju ke deskripsi produk ya. Di sini deskripsi produknya kalian bisa copy kemudian di paste ke sana atau ditempel ke toko kalian ya. Ini nggak tahu kenapa tadi susah buat ngasih contoh di copy paste-nya ya. Jadi kalian kalau ada kendala seperti itu, kalian bisa tulis aja deskripsi produknya yang ada di toko yang kalian akan jadi marketernya ya. Setelah kalian catat atau kalian tulis di buku catatan kalian bisa tulis atau salin ke toko kalian deskripsi produknya ya. Ini aku langsung menuju ke toko aku, klik dengan cara ya buka ini toko Shopee-nya, kemudian aku klik ini tanda orang ya, tanda simbol orang di bawah itu, kemudian klik di pojok atas ada toko saya. Toko saya diklik, kemudian ada tampilan seperti ini. Aku akan menambahkan produk dengan cara klik tambah produk baru ya. Di situ klik tambah produk baru ya. Kemudian kita klik di atas itu ya. Nah, pilih galeri foto. Aku ambil foto yang tadi di atas ya. Setelah fotonya masuk, nah kita tulis nama produknya. Kita tulis tadi celana pop baby newborn ya. Aku kasih nama, judul nama produknya ini, kemudian deskripsi produk yang seperti tadi ya. Ini aku contohkan singkat aja, celana pop untuk ya inilah ya. Nanti dulu ini langsung ke kategori dulu aja. Kita klik kategori, kita pilih kategorinya. Pilih fashion bayi dan anak ya. Kemudian
karena ini celana pendek, pilih yang celana pendek. Nah, terus kemudian mereknya karena tidak ada merek, kita pilih yang paling atas tidak ada merek. Kemudian produknya berasal dari mana, kita pilih yang lokal. Kemudian tipenya ini celana pendek ya. Kemudian untuk usia kita pilih 0 sampai 6 bulan. Untuk harga tadi kalau tidak salah 6.000 ya. Nah, kita bisa samakan harganya dengan supplier atau dengan agen yang kita ini. Aduh, maaf lockout sendiri. Ini ya, dengan kita bisa ini istilahnya komunikasikan untuk soal harga. Biasanya kalian bisa dapat diskon 15%, 10 sampai 15% dari harga. Jadi kalian bisa menulis harga yang sama, nanti keuntungannya kalian dapat dari agen itu ya, dari si agen itu. Nah, untuk pengiriman ini karena di Rehan Shop dia ready-nya itu JNT Express, jadi aku pasangnya di sini JNT Express. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua, ini masih ada yang kurang, berarti kalau masih belum bisa ditampilkan berarti masih ada yang kurang lengkap. Nah, ini kondisinya baru, kemudian ini deskripsinya aku lengkapi dulu biar nggak ada tanda merah gitu ya. Di deskripsinya dilengkapin. Nah, aku tambahin aja. Biasanya kalau kurang lengkap memang di situ ada tanda merah dan belum bisa ditampilkan. Jadi harus lengkap, benar-benar lengkap informasinya ya. Informasinya kalau sudah lengkap, kemudian kita klik tampilkan. Nah, kalau sudah kita klik tampilkan, kita lihat apakah sudah terpasang di toko kita. Nah, sudah terpasang ya. Nah, kemudian untuk alamat pengiriman, kita bisa tulis nama langsung alamat agen ya. Di sini kita pilih dulu jasa pengirimannya. Kalau si agen hanya menyediakan JNT, maka yang kita checklist JNT saja. Makanya kan sebelumnya kita harus komunikasi dulu ya sama si agen, mereka mau menggunakan jasa pengiriman apa. Kemudian kita minta alamat untuk pick up-nya ya, untuk pick up kalau ada si pembeli. Jadi kita yang si kurir JNT-nya nanti langsung pick up ke agen. Nah, jadi nanti kalau ada pembeli datang ke toko kita atau check out di toko kita langsung bisa narik resi dari situ. Dari toko kita langsung kita tarik resi, kemudian kita memberitahu ke agen dengan format biasanya yang sudah disediakan di situ. Nama barangnya apa, nomor resinya berapa, kemudian jumlah harga dan ongkir berapa. Nah, itu yang kita transfer ke agen. Kemudian nanti agen yang packing, agen yang mengirim. Karena nomor resinya tadi sudah ada kan dari kita. Begitu. Jadi kita hanya menjadi perantara, dan nanti keuntungan kalian bisa kompromi sendiri, komunikasikan sendiri dengan si agen. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk toko aku. Kalau kalian pengen tahu ya, aku akan kasih tahu penghasilan saya di situ. Aku klik. Ini aku pilih dari mulai aku punya akun Shopee ya, biar gampang. Tapi aku jalanin usaha jadi marketer ini dalam tahun ini aja. Kayaknya belum ada 1 tahunan lah gitu. Belum ada 1 tahunan. Nah, kalian bisa lihat ya penghasilan saya di situ. Nah, ini ya 11 jutaan. Jadi ini bisa buat motivasi kalian buat yang ingin jadi marketer. Aku sudah menjalankan ini. Biasanya untuk satu toko biar lancar, satu toko kita bisa jalankan di satu HP saja. Karena kalau Shopee, kalau kita akan login logout agak repot, nanti bisa membahayakan akun kita. Jadi lebih amannya untuk satu akun itu untuk satu toko, dan satu akun itu di dalam satu HP saja. Nah, itu tadi cara bagaimana kita ingin berjualan online tapi kita nggak punya modal, kita hanya punya HP dan kuota. Kalian tinggal pilih mau jadi dropshipper atau mau jadi marketer. Caranya yang tadi aku kasih tahu. Nah,
Selamat mencoba, semoga sukses dan berkah selalu. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, aku minta dukungannya untuk di like, di komen, di share, dan subscribe. Jangan lupa ya, supaya channelku ini bermanfaat, berbagi informasi-informasi yang oke.